Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falilatul mukarramin wal muhtaramin, yang saya muliakan dan saya hormati para asatidzah wal ustazat, para hujjaj, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat, para orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang alhamdulillah menjadi satu motivasi buat kita semuanya agar tetap beristiqomah dan dawamah duduk di Majlis Al-Bayani yang setiap bulan sekali kita lakukan di pekan yang ketiga, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Kemudian yang saya hormati seluruh tokoh Pak RW, alhamdulillah hadir terus, dan juga orang-orang tua saya lainnya, saya nggak sebutin atu-atu, nyak-nyak saya juga semuanya, alhamdulillah. Semoga pada sehat semuanya ya. Sehat, afiat, panjang umur, murah rezeki, terus duit banyak. Sehat duit kagak banyak, kagak enak. Allah mudah-mudahan sehat kantongnya, sehat orangnya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak yang menjadi kebanggaan saya, setelah libur di sementara Ramadan sampai Syawal, alhamdulillah hari ini kita duduk kembali di majlis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang belum sempat ketemu saya juga belum sempat ketemu ibu-ibu, kemarin belum sempat pada lebaran, saya mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Syukur-syukur emang udah pada ketemu ya, emang orang bukan orang mana-mana, semuanya saudara, semuanya enyak, semuanya encek ini. Ya mamang-mamang kita, mudah-mudahan kalaupun saya belum sempat ketemu, saya ucapin mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu begitu juga, bapak-bapak begitu juga, dengan satu harapan doa kita, mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang udah kita lewati, ibadah kita diterima semuanya, sehingga kita menjadi makhluk-makhluk Allah yang memiliki predikat takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, kita udah masuk di bulan Zulqa'dah. Berarti beberapa hari lagi masuk Zulhijjah. Dan kita tahu semua kalau udah masuk Zulhijjah, kesebutnya bulan haji, berarti ada hari besar di dalamnya. Khusus yang mengikat satu ibadah dalam Islam namanya haji dan ibadah kurban. Haji dan ibadah kurban ini adalah satu ibadah yang khusus terikat dengan waktu dan tempat. Haji, ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat-tempat tertentu. Jadi nggak bisa orang haji ke Parung, nggak bisa. Lo udah haji alhamdulillah 3 kali. Di mana? Parung. Tawafnya di Parung gitu. Gak bisa ya. Dia harus ke Makkatul Mukarramah melaksanakan
apa namanya, rukun-rukun, kemudian wajib-wajib dalam ibadah haji. Ya, silakan Ibu Dian. Alhamdulillah dari Kemang nih hadir nih. Sama suami, Bu? Alhamdulillah. Mana anaknya sini? Yang perawan apa yang perjaka? Saya hafal, Bu, soalnya itu teman saya waktu sekolah dulu. Alhamdulillah mulai mau gabung di bulan ini. Mudah-mudahan bulan depan gabung lagi yang banyak kan. Angkatan saya cakep-cakep, Bu, tuh lihat. Untung bini saya kenal ya. Ya gitu. Jangan buka-buka rahasia dong. Jadi ibadah haji terikat dengan waktu dan juga tempat. Nah, saudara-saudara kita di tanah air ini yang sudah mendapatkan giliran dengan nomor porsi yang sudah diatur sama Kandepa, Kemenag, udah sebagian ada yang berangkat. Udah masuk kloter 30 kemarin kayak, salah ya, untuk Depok. Ya, Bang Saimin tuh ya, pertuanya Bang Luki, kloter ke-30 udah berangkat kemarin hari Rabu kalau nggak salah, hari 15. Hari Kamis ya. Udah berangkat ke kloter ke-30. Berarti kalau di Depok udah kloter 30, di daerah lain bisa jadi kloternya udah banyakan. Udah banyakan lagi. Dan kita, ayo Bang Haji masuk. Sini masih mau. Ini mau. Paman, sini Paman. Ayo Om Jedani sini. Ayo Tuan. Waduh, di sini berarti tua-tua semua. Masih muda baik dia. Terima kasih. Jadi ibadah haji korban terikat dengan waktu dan tempat khusus ya. Nggak bisa kita haji itu ke tempat lain selain Makkatul Mukarramah di tempat-tempat yang sudah dikhususkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah kurban begitu juga. Dia terikat dengan waktu. Makanya nanti dijelaskan tuh. Saya nanti mau akan bahas fikih tentang kurban biar jelas. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mengikat ibadah kurban. Kalau di luar tanggal-tanggal dan waktu tersebut yang dimaksudkan dalam syariat, kita menyembelih hewan, sebutnya hewan kurban, itu tidak terhitung pahala kurban. Pahala apa? Pahala sedekah biasa. Jadi nilainya berbeda. Maka untuk itu perlunya kita mengkaji dan mengaji di majelis ilmu. Inilah pentingnya untuk pengetahuan ibadah kita. Insya Allah. Ada satu pertanyaan. Dua ibadah ini sebetulnya dari mana sih contohnya? Jadi ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizatnya Al-Quranul Karim ini adalah Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus yang tidak meninggalkan pelajaran dan ajaran dari Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Termasuk ajaran atau pelaksanaan ibadah yang dilakukan di masa zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi ibadah haji dan ibadah kurban terikat dengan waktu dan tempat, hasil napak tilas dari perbuatan yang dilakukan dan dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga dan orang-orang yang bersamanya. Kenapa harus Nabi Allah Ibrahim? Quran yang menjelaskan ini. Di dalam tafsir Al-Maraghi, saya baca semalam nih, dari jam 2. Saya kagak tidur karena belum punya materi. Jam 2 saya mau komeng dua-duaan sini, saya buka. Ternyata di dalam Al-Quran untuk menjadikan Ibrahim alaihissalam beserta keluarga dan orang-orang yang bersamanya sebagai contoh oleh Nabi Muhammad dan dilakukan diikuti oleh kita umatnya ada di Al-Quran. Surah Al-Mumtahanah, tepatnya ayat 4. Ibu yang punya kitabnya buka nggak apa-apa. Yang nggak punya kitab dibeli ya.
Apa di sini Allah memfirmankan kepada Rasul? Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ila akhir ayat. Allahnya kesemangat amat, Bu. Belum ngopi. Kopi Anda tinggal nyeduh. Allah yang menjelaskan dalam ayat ini surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum, sungguh kanat lakum telah dijadikan bagimu, bagi kita nih, bagi Nabi Muhammad, bagi umatnya Rasul, kita semuanya umat Islam. Apa kata Allah? Uswatun hasanatun fi Ibrahim, yaitu contoh dan suri tauladan yang baik fi Ibrahim, yang ada pada diri Nabi Allah Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan juga yang ada pada diri orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idh qalu, kemudian mereka berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'um minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna, dan juga dari apa-apa yang kalian sembah, min dunillahi, dari selain Allah. Jadi yang pertama, secara tekstual Allah menyampaikan kepada Rasul bahwa diri Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ini adalah pihak yang patut untuk menjadi contoh atau tauladan Nabi dan tauladan kita, umatnya Nabi. Berarti dari ayat ini pernyataan Allah, Bu, pernyataan Allah yang ada di dalam ayat ini yang saya baca barusan, meyakinkan kita apa enggak? Harus yakin. Karena Allah yang bicara kepada Nabi Muhammad. Itu Ustaz yang ngomong. Saya kan bacain. Yang dibaca Al-Quran. Jadi kalau kita yakin Quran adalah kalam Allah yang suci, maka apa yang disampaikan Allah dalam ayat ini kepada Nabi Muhammad berlaku juga buat kita, umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini untuk menguatkan kita bahwa ibadah-ibadah termasuk ibadah haji dan kurban ada dasarnya yang jelas buat kita, sehingga kita yakin untuk melaksanakan ibadah haji dan kita yakin untuk melaksanakan ibadah kurban. Haji bagi yang mampu. Haji masuk rukun Islam yang ke-5. Kenapa enggak pertama? Yang kelima, kenapa, Bu? Karena kata Allah dalam ayat yang lainnya, istato'a ilaihi sabila. Orang yang diwajibkan berangkat haji ini hanya bagi yang mampu. Mampu fisiknya, mampu akalnya, terutama juga mampu duitnya. Ada orang yang niatnya udah bagus banget, badan sehat, kagak berangkat-berangkat. Pas saya tanya, emang apa? Alah, belum nyetor, Ustaz. Di antara kita nih saya mau tanya, Bu, tunjuk tangan yang belum berangkat haji dah. Banyak yang belum berangkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap kita datang orang warimatus safar,
Bu, harapan kita bisa berbalik doanya ke kita bisa diberangkatin sama Allah. Istata'a ilaihi sabila, makna mampu itu ternyata bukan ngandelin dompet sendiri. Bisa jadi istata'a ilaihi sabila itu ada orang yang ngongkosin kita. Banyak nggak yang begitu? Ada haji kosasi kalau udah pulang, ongkos boleh dikasih. Berarti kan bukan duit dia, bener gak? Iya, tapi bisa haji. Istata'a ilaihi sabila. Kan ada ceritanya tuh orang berangkat haji. Dia nggak ngongkos, dia nggak punya duit. Gara-garanya cuma diserempet mobil. Dia nih kayak gini ngaji itu, rajin ngaji. Dia belum haji, tapi ngajinya rajin. Pas dia pulang dari sini sama pemilik sono, nyebrang keserempet mobil. Yang ngerempet mobil BMW. Orangnya orang kaya, duitnya baik lagi. Jatuh pingsan, yang nabrak panik, orang baik, duitnya banyak, akhirnya dibawa ke mobilnya, dibawa ke rumah sakit. Dirawat selama 3 hari. Ternyata tuh ongkosnya udah urusan dia tuh yang nabrak. Begitu ibunya udah sadar 3 hari ditanya sama bapak, alhamdulillah ibu haji, padahal belum haji. Ibu haji udah siuman, udah sadar. Moga-moga ibu haji sehat, maafin saya bu haji, saya nabrak bu haji, nyerempet sampai bu haji pingsan, saya bawa ke rumah sakit. Oh bapak yang nabrak saya, iya bapak ngapa bahaya banget. Ya nggak apa-apa, emang karena saya salah. Bu haji udah sehatan, kata si ibunya yang tadi diserempet, jawab, Pak jangan manggil saya bu haji. Emang apa? Soal saya belum haji. Oh ibu belum haji? Belum haji, langsung diem-diem ini orang yang nabrak tadi ngambil KTP-nya yang di rumah sakit, disetorin diem-diem, malah roda 500 juta. Keluar, begitu dia keluar dikabarin porsi nomor langsung keluar bu. Jadi kalau 500 juta keluarnya cepet. 25 juta ngantri 30 tahun bu. Masya Allah. Tapi kita ikhtiar, tugas kita ikhtiar dengan kondisi kebijakan pemerintah kayak begini, udah kita berdoa ikhlasin. Jangan pakai udah nyetor, pakai ditarik. Udah bismillah, ntar gua ngeri kagak ada umur, itu urusan Allah. Bener gak? Umur urusan lah orang haji bu, berapa banyak itu yang tua, dia nggak mampu, roman-romannya mas pakai gerorongan, sakit-sakitan, nyampe sono dia paling gagah. Banyak nggak begitu? Banyak. Ya Allah, ini orang akhirnya ternyata begitu diinformasiin dapat panggilan tahun ini juga, Bapak kapan nyetornya? Udah selesai. Ibu tinggal berangkat, ongkos saya kasih lagi buat jajan di sono, buat belanja pulang. Enggak kayak kita belanja di Tanah Abang. Udah akhirnya berangkat. Begitu berangkat pulang, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah akhirnya dipanggil haji serempedan. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat, amin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, Allah takdirkan bisa berangkat ke Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Doain saya sama istri mudah-mudahan 2006 berangkat. Ya nomor udah keluar. Mudah-mudahan, doain Bu ya. Saya doain juga semua jamaah kita yang hadir rutin di majlis ini. Mudah-mudahan kita bisa pada berangkat semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kemudian Syekh Al-Maraghi menyampaikan, ay qad kana lakum ayyuhal mu'minuna qudwatun hasanatun fi Ibrahim Khalilur Rahman taqtaduna bihi wa bil ladzina ma'ahu min atba'ahul mu'minina. Jadi kata beliau menjelaskan tuh bahwa sungguh telah dijadikan bagi kita, bagi kamu sekalian, ayyuhal mu'minun, yaitu sebagai orang-orang yang beriman, qudwatun hasanatun, yang kemudian menjadikan qudwah, contoh yang patut ditiru, yang terbaik dari Nabi Ibrahim
sang Khalilir Rahman. Jadi Ibrahim itu punya julukan namanya Khalilur Rahman, yang artinya kekasih Allah, yang artinya Allah yang selalu mengasihi Ibrahim. Bukan tanpa sebab nih, Nabi Ibrahim punya gelar Khalilur Rahman, ya, Khalilullah dari Allah. Itu punya sebab karena kehebatan tauhid dan amalannya Nabi Ibrahim. Bayangkan, nanti akan kita bahas tuh, kenapa sampai Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dijadikan sebagai contoh buat kita nih, umat Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa enggak Nabi Muhammad aja? Soal perkaranya adalah perkara ibadah haji, napak tilasnya apa yang pernah terjadi pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang setia bersama Nabi Ibrahim. Tuh. Nah kemudian taqtaduna bihi wa billadzina ma'ahu min atba'ihil mu'minina. Jadi orang-orang yang bersama Ibrahim itu siapa mereka? Mereka kata Syekh Al-Maraghi ini adalah atba'ihil mu'minin. Orang-orang yang mengikuti Ibrahim, yang mengimani Ibrahim. Berarti termasuk siapa? Termasuk Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Kedua termasuk Ismail, putra Nabi Allah Ibrahim, yang diperintahkan untuk dikorbanin. Inilah orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Dan inilah orang-orang yang memiliki contoh-contoh terbaik yang Allah suruh ambil contoh itu buat kita. Untuk khusus ibadah haji dan khusus untuk ibadah kurban. Qalu liqaumihim, maksud daripada berkata mereka kepada kaum mereka, alladzina kafaru billahi, yakni khusus buat orang-orang yang kufur, yang nggak beriman kepada Allah. Jadi dulu zaman Nabi Ibrahim ada juga tuh yang galak sama Nabi Ibrahim, ada juga yang nggak percaya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi kalau sekarang ada pendakwah, ada kiai, ada ustadz, ustazah, kemudian ada yang musuhin, jangan heran, jangan aneh. Karena emang udah dari sononya takdir orang yang berjuang di jalan Allah, pasti ada yang benci, pasti ada yang musuhin. Tapi sebenci-bencinya orang sekarang sama pendakwah, segalak-galaknya orang sekarang sama pendakwah, sehebat-hebatnya hasud sama pendakwah zaman sekarang tidak sehebat dulu zaman Nabi Muhammad. Tidak sehebat dulu zamannya Nabi Ibrahim. Wah Ibrahim Pak kan Bu, saking dibencinya, bahkan sama kaumnya Raja Namrud saat dia berkuasa. Bahkan Raja Namrud sendiri yang memerintahkan, gara-gara kesel. Kenapa? Karena Ibrahim saking kritisnya berdakwah di hadapan Namrud yang zolim kepada juga yang lainnya masyarakat dia dulu yang zolimi, ikut zolimi Ibrahim. Itu tempat ibadahnya, patungnya dihancurin nama Ibrahim. Jadi mereka tuh Namrud beserta pengikutnya, masyarakatnya yang nggak beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim, Bu, itu bikin satu tempat kuil buat ibadah. Nyembah yang disembah adalah patung. Patung yang gede banget, nggak dihancurin nama Ibrahim. Ini yang patung-patung bini, patung anak, patung-patung yang kecil-kecil, dihancurin sama Ibrahim pakai kampak. Selesai dihancurin, kata Ibrahim, yang gede gua kagak kampak. Gua kalungin kampaknya di leher patung paling gede. Ibrahim pulang, CCTV belum ada dulu. Jadi kagak bisa itu ngecek. Tapi yang lihat ada, Ibrahim dulu yang masuk ke sini, atu-atunya orang saya lihat. Disaksi nama raja, dipanggil Ibrahim. Kata Raja Namrud lewat pengadilan dia, "Hai Ibrahim, betulkah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Kata Ibrahim, dia nggak jawab jujur. Kata Ibrahim apa? Itu sesembahan engkau, tanya sesembahanmu.
Tanya kepada Tuhanmu, sebab Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya begitu lihat langsung ke lokasi, ya, lihat langsung ke lokasi, ternyata Ibrahim langsung nunjuk, wahai Naja Namruj, tanya kepada Tuhanmu yang paling besar. Kapak ada di kalungnya tuh. Kampaknya ada di kalung, di lehernya. Tanya kepada mereka, jangan-jangan Tuhanmu yang paling gede ini yang galak sama Tuhan-Tuhan yang paling kecil. Saya mana bisa, katanya. Akhirnya karena memang saksinya banyak, rajanya raja zolim, pokoknya buktinya ada, kata dia, walaupun buktinya tidak menyalahkan Nabi Ibrahim, mengarah ke Ibrahim, tetap divonis Ibrahim salah. Akhirnya disiapkan api bakar, Nabi Ibrahim dibakar di dalam api yang sangat besar. Tapi luar biasa dan hebatnya, Ibrahim dicemplungin kebakaran api yang begitu hebat, ternyata Allah jadikan api menjadi sejuk dan dingin laksana di surga. Bardan wassalaman ala Ibrahim. Dinginin nih api, wahai malaikat. Wahai api, dipanggil sama Allah. Ya nar, wahai api, dinginlah engkau. Dan jadikan tempat yang layak untuk Ibrahim di dalamnya. Enggak kepanasan. Ibrahim malah senang dikirimin buah-buah dari surga. Masya Allah. Begitu api habis, dikirain namnyur, ini Ibrahim udah hancur jadi bara api. Ternyata dari kepulan hasil bakaran tadi, Ibrahim nongol pelan-pelan seolah-olah nggak ada api, nggak kebakar. Masya Allah. Allah yang jagain. Ternyata kalau udah Allah reda, apapun itu kehebatan orang jahat sama kita orang baik, insya Allah Allah pelihara dan Allah jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Dari sinilah sehingga Nabi Muhammad SAW menapak tilasi bahwa kejadian yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim yang setia iman kepada Nabi Ibrahim dan dijadikan contoh atau uswah terbaik buat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk tafsirnya setengah jam cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.